Pemirsa, hari ini adalah hari pertama aparatur sipil negara atau ASN kembali menjalani aktivitas di kantor. Hal ini sesuai dengan surat edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyo Kumolo melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam Mbak Eva. Ya, Pak Cahyo, hari ini menjadi hari pertama ASN kembali bekerja di kantor. Lalu apa saja catatan Anda, Pak, hari ini? Ya, sebagaimana surat edaran Kemenpan RB, yang kami juga memasukkan beberapa poin-poin arahan Bapak Presiden Jokowi, kemudian catatan dari gugus tugas, termasuk surat edaran mengenai protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan, dalam adaptasi terhadap tatanan normal baru, tetap harus produktif, aman dari COVID-19, di lingkungan kementerian lembaga, institusi maupun pemerintah daerah, dengan melakukan penyesuaian sistem kerja, didukung sumber daya manusia, dan juga didukung berbagai persyaratan yang ada. Saya kira DKI hari ini melakukan pelonggaran PSBB dengan istilah PSBB transisi. Maka seluruh kementerian lembaga dan Pemda DKI di Jakarta mengikuti sebagaimana aturan yang dikeluarkan PSBB oleh Gubernur DKI, di mana yang datang di kantor 50-50, kemudian kehadiran di kantor tetap optimal, menggunakan masker, ruang kerjanya diatur, ada jaga jarak antar kursi dan meja kerjanya, kalau ada pertemuan-pertemuan juga separuh dari jumlah peserta yang ikut, ada jaga jarak, kemudian setiap ruang-ruang kerja, ruang masuk kantor, ada hand sanitizer, kemudian cuci tangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi yang intinya adalah setiap ASN harus mematuhi disiplin, mematuhi protokol kesehatan, kerja optimal, kerja produktif untuk melayani masyarakat, dan mematuhi apa yang sudah digariskan dalam job-job kerja oleh pimpinannya masing-masing. Demikian, Mbak Eva. Ya, apakah hari pertama masuk kantor hari ini berlaku untuk ASN di seluruh Indonesia atau ada daerah-daerah yang belum berjalan, Pak Cahyo? Saya kira daerah-daerah yang zona hijau ya, itu dan tidak daerah yang tidak melakukan PSBB ya otomatis semua kerja. Baik. Tetapi daerah yang masih PSBB ya otomatis kerja di rumah. Kecuali beberapa instansi kelembagaan seperti rumah sakit, kemudian seperti yang berkaitan dengan pelayanan publik secara langsung, tetap kerja, mungkin dengan 50-50, mungkin dengan pola shift, tetapi juga ada aturan bagi yang sudah normal atau masa transisi atau PSBB normal bertahap, tetap tadi melaksanakan protokol kesehatan. Baik. Kemudian pegawai yang usia 50 ke atas, ada riwayat kesehatan, saya kira diprioritaskan untuk tetap kerja di rumah. Jadi prinsipnya ASN ada PSBB atau tidak, tetap kerja. Ada yang kerja di kantor untuk melayani masyarakat, yang kedua kerja di kantor sesuai penugasan masing-masing. Saya kira demikian. Ya, Pak Cahyo, bagi daerah-daerah yang masuk zona merah atau PSBB-nya masih berlaku, nah ASN-nya kan juga masih belum masuk kantor hari ini. Bagaimana juga memastikan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik bagi daerah-daerah tersebut, Pak Cahyo? Ya, saya kira melayani masyarakat bisa melakukan dengan sistem online. Itu saya kira semua jalan. Tetapi yang harus tatap muka, harus ketemu langsung misalnya untuk urusan SIM, paspor, di imigrasi, kemungkinan di rumah sakit, di puskesmas, ya saya kira ASN tetap masuk. Baik. Hanya masuknya mungkin dibatasi jamnya, mungkin dibatasi ASN yang hadir di kantor masing-masing. Yang penting tadi, protokol kesehatan harus dijaga agar ASN yang kerja di kantor itu tetap harus sehat. Itu aja ini. Iya. Lalu bagaimana nanti juga penyesuaian sistem kerja dan juga pemberlakuan protokol kesehatan, Pak, bagi ASN dalam tatanan normal baru atau kenormalan baru ini? Ya, sebagaimana surat edaran
Kemenpan RB ke seluruh kementerian, lembaga, institusi maupun daerah, ada pola baru ya, bahwa setiap ASN yang masuk kantor harus menggunakan masker. Masuk juga dicek harus bersih, harus cuci tangan. Kemudian ruang kantornya harus mulai diatur. Ada jaga jarak meja, ada jaga jarak kursi. Kalau ada pertemuan yang terbuka maupun tertutup, tetap dikurangi pesertanya. Tidak melakukan kunjungan kerja ke daerah. Apalagi daerah yang akan dikunjungi itu daerah yang masih PSBB. Saya kira itu ditiadakan. Bagi daerah yang tidak PSBB, yang normal, yang zona hijau, tetap harus menjadi skala prioritas. Baik. Kalau toh tidak memungkinkan melakukan online. Jadi intinya mengurangi kunjungan kerja ke daerah. Tapi kerja tetap optimal, kerja tetap produktif, kerja tetap melayani masyarakat sebagaimana SOP dan protap yang ada. Demikian. Baik, untuk aturannya kan saat ini ada surat edaran Menpan RB nomor 58 tahun 2020. Lalu bagaimana nanti juga dengan petunjuk teknis lanjutannya Pak terkait dengan pelaksanaan sistem kerja bagi ASN? Ya, saya kira sekarang kan pada tahap adaptasi ya. Adaptasi terhadap tatanan normal. Di mana harus produktif, harus aman dari COVID-19, harus sehat, kemudian mengikuti secara penuh disiplin protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, adanya penyesuaian sistem kerja itu dilaksanakan yang sifatnya fleksibel dalam pengaturan lokasi bekerja. Jadi aparatur sipil negara yang meliputi pelaksanaan tugas di kedinasan di kantor atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah atau di tempat tinggal itu harus menjadi tugas yang harus diselesaikan secara selektif dan secara akuntabel tanpa mengurangi sasaran kerja, tanpa mengurangi target kerja dan beberapa aspek-aspek sebagaimana yang tadi kami sampaikan, yang usia 50 ke atas punya riwayat kesehatan dan lain-lain. Saya kira itu harus menjadi pertimbangan pimpinan masing-masing untuk kerja di rumah. Saya kira ini sesuatu hal yang sudah detail. ASN juga harus taat. Kami ikut cara Pak Kapolri dengan maklumat Polri, ikut garis tugas dari Panglima TNI kepada jajaran TNI bahwa ASN harus loyal, harus disiplin, harus taat pada setiap aturan-aturan yang menjadi keputusan pemerintah. Itu aja. Baik, ASN harus taat dan juga patuh terhadap protokol kesehatan, tetap juga melayani masyarakat baik itu kerja dari kantor ataupun dari rumah. Baik, terima kasih Menpan RB Cahyokumolo sudah bergabung bersama kami di Top News.